Halo guys, selamat datang di First Touch. Ini adalah edisi perdana dari First Touch. Dan kenapa gue namain First Touch? Karena filosofinya adalah special update ya, informasi yang pertama kali gue akan sampaikan ke kalian. Di segmen ini gue akan preview Indonesia yang akan melawan Jepang tanggal 10 Juni ya, hari Selasa nanti. Tapi sebelumnya mungkin gue sedikit dulu review dari permainan timnas ketika kemarin menghadapi Cina ya. Kalian pasti sudah nonton semua. Sedikit aja bagaimana line up-nya sebenarnya cukup mengejutkan lah buat gue pada saat itu, karena ternyata Ricky Kambuaya sedikit digeser ke depan gitu ya. Kemudian juga ada Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang pada saat itu diturunkan langsung jadi starting line up. Sementara juga waktu itu sempat gue mikir gini ya, Yaakob Sayuri mungkin menggantikan peran Marcelino agak maju gitu, tapi ternyata ditaruh di posisi wingback dan main cukup baik, khususnya ketika transisi bertahan. Kan kunci transisi itu adalah di kecepatan untuk memanfaatkan momen di sepak bola. Kalau kalian sering nonton Barry Liga 1, gue sedikit-sedikit tuh suka selipkan ya guys ya, soal masalah technical di sepak bola. Nah, yang mengejutkan gue lagi tuh sebenarnya bagaimana penampilan Egy Maulana Fikri ya, yang betul-betul banyak sekali melepaskan progressive pass ya. Ingat kan waktu Yaakob Sayuri melakukan sebuah kombinasi umpan, dia maju ke depan, yang tadinya kita semua ngira dia akan nge-shoot gitu ya, ternyata dia kasih umpan lagi. Sayang tadi cutback-nya Yaakob Sayuri itu ternyata nggak menemui sasaran gitu ya. Posisi dari beberapa pemain yang sudah naik, termasuk juga oleh Romeni, tidak ada pada saat bola datang. Nah, tapi paling nggak dengan permainan ini sih menurut gua cukup menjanjikan ya Indonesia modal untuk melawan Jepang nanti. Meskipun ya dalam beberapa episode head to head, kalau kalian sudah nonton, gue sempat bilang juga bahwa kalau kita menargetkan menang itu kan sebenarnya berat lawan Jepang. Tapi sekarang dengan kepastian kita lolos ke ronde keempat, jadi tidak berpengaruh lagi. Apapun hasilnya lawan Jepang nanti, kita sudah dipastikan lolos. Cuma ini menarik ya, gue cuma pengen tahu apakah Coach Patrick ini akan memainkan materi sebagian besar yang sama, atau dia mau coba-coba pemain yang sudah gini, maksudnya jarang dapat jam terbang bermain gitu. Ini yang masih gue tunggu juga seperti apa. Nah, supaya kalian tahu, Jepang kemarin ternyata kalah kan lawan Australia, dan memang katanya banyak orang bilang Jepang ini, termasuk kalau gue lihat line up-nya ya, memang dibilang second layer-nya gitu. Tapi second layer-nya gitu ya, kalian lihat itu rataannya juga masih bermain di Eropa guys. Jadi mungkin maksudnya second layer itu adalah bagaimana para pemain Jepang yang diturunkan itu mungkin menit bermainnya yang sering jarang mendapatkan starting line up. Cuma kualitas materi pemainnya juga nggak kalah hebat gitu loh. Artinya mereka tetap menjadi pilar di tim-tim Eropa ya. Ada beberapa pemain yang gue catat kemarin sewaktu mereka kalah dari Australia. Misalnya kayak Yuki Ohashi ya, penyerang yang diturunkan oleh pelatih Jepang saat itu kan mainnya di Blackburn Rovers gitu loh. Kemudian ada Daichi Kamada ya di Crystal Palace, ada Hiyu Hirakawa, Bristol City. Rata-rata bermain di kompetisi Eropa semua gitu loh. Termasuk juga misalnya Chima Fujita, Watanabe, ini dua-duanya main di Liga Belgia di Sint-Truiden dan juga di Gent ya, dua-duanya di Liga Belgia. Jadi menurut gua sih Indonesia tetap harus hati-hati, cuma bebannya sudah sedikit berkurang. Jadi menurut gua mungkin mereka akan main sangat lepas gitu. Tinggal bagaimana improvisasi taktikal dari Coach Patrick untuk lebih lebih mengarah kepada sepak bola modern lah kan. Ciri khas sepak bola modern, ini gue kasih tau ke kalian juga, bagaimana kita itu bisa bermain possession-nya itu progresif. Possession progresif artinya bukan cuma menguasai bola di area-area kosong aja, tapi banyak back pass, nggak begitu. Tapi lebih banyak bola itu bergerak ke depan dan menciptakan banyak peluang. Termasuk memanfaatkan yang namanya direct pass ya. Ada momentum, kalau bisa direct pass ya direct pass aja. Tapi nggak selalu juga, ini harus lihat-lihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Termasuk pada saat itu memang kondisi lawan seperti apa. Apakah memang banyak gelandang yang sedang berjarak misalnya di ruang antar lini, nah itu bisa tuh direct pass langsung ke jantung pertahanan lawan. By the way, karena ini edisi perdana guys ya, jadi gue mau ngasih sesuatu yang spesial, yang istimewa juga. Apa itu? Ya, karena ada bro gue, rekan gue yang sedang ada di Jepang dan akan ngasih special report dari Osaka. Ya, nanti update timnas Jepang seperti apa, media-media di sana seperti apa, juga apakah ada penonton Indonesia yang mungkin sudah berdatangan. Langsung kita akan dengarkan report
langsung dari Osaka oleh rekan gua Mr. A1. Siapa lagi kalau bukan Haris Pardede. Kita langsung dengarkan ya, ini dia. Halo Bro Edwin, salam sehat. It's Haris. Saat ini melaporkan dari Osaka, Jepang. 2 hari menjelang pertandingan yang sangat seru, ya, di mana Indonesia akan menghadapi Jepang di Suita Stadium, tepatnya pada hari Selasa jam 19.35 waktu Jepang, atau kalau waktu Indonesia itu jam 17.35 waktu Indonesia Barat. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang ingin gue sampaikan di kesempatan kali ini, tentunya berkaitan dengan hal teknis maupun juga non-teknis. Yang pasti, kemarin tepatnya hari Sabtu, Ricky Kamboya dan kawan-kawan touchdown di Bandara Kansai di Osaka. Dan luar biasa penyambutannya, digawangi oleh Garuda Jepang dan juga fans yang lainnya. Ada sekitar 100-an orang dan juga ada hadir dari perwakilan pemerintah, KJRI. Tentunya seru banget ya, walaupun di awal para fans diminta untuk ada di garis tertentu, tapi begitu para pemain timnas keluar dari Bea Cukai langsung diserbu habis-habisan. Dan ini tentunya membuat para pemain juga agak sedikit kaget ya, karena mungkin tidak menyangka fans yang hadir yang menyambut di Osaka Jepang ini tuh begitu luar biasa. Nah, hari ini atau H-2, apa yang dilakukan oleh para pemain timnas ini menarik ya, karena ini memang pertandingan yang boleh katakan joy match, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk ya jalan-jalan ya, walaupun saat ini gue rekam malam hari Minggu, itu mereka menjalani sesi latihan. Jadi dari pagi selain mereka melakukan latihan ringan, mereka juga jalan-jalan ke Osaka Castle dan juga ke Dotonbori. Nah, ini yang paling menarik. Kenapa? Karena inilah daerah yang mungkin kalau di New York itu seperti Times Square, kalau di London mungkin seperti Leicester Square. Jadi tempat yang sangat menarik, sangat seru, dan ada sungai yang membelah di tengah-tengahnya. Nah, teman-teman semua, tentunya masih ada lagi 1 hari persiapan untuk menghadapi Jepang, lawan yang sangat tidak mudah, dan semua pemain juga dalam kondisi siap tempur. Dan yang pasti kita akan dengar seperti apa nanti persiapannya, seperti apa juga komentar dari Patrick Kluivert saat menjalani konferensi pers dan juga sesi latihan. Dan yang pasti ini adalah sebuah pertandingan yang sangat menarik dan juga sayang untuk kita lewatkan, walaupun kita sudah memastikan atau mengunci round 4 di laga kali ini. Nah, bagaimana hasilnya di Suita Stadium nanti? Yang pasti koreo juga sudah disiapkan oleh Garuda Jepang. Seperti apa koreonya? Penasaran? Kalian harus nonton dari awal sampai akhir pertandingan antara Indonesia menghadapi Jepang di Suita Stadium di partai pamungkas kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Untuk sementara, sekian dulu laporan gua Haris Pardede dari Osaka, Jepang. For you, Edwin Setiadinata. Ciao. Ya, terima kasih Bro Harpa. Wah, luar biasa ya. Ini temen gue yang satu ini memang spesial, selalu sering jalan-jalan guys. Kalau yang sudah sifatnya udah timnas atau final Liga Champions misalnya, atau apapun itu yang menurut dia layak dia berangkat, dia pasti berangkat ya. Thank you Bro Harpa buat laporannya. Enjoy di Osaka dan semoga timnas Indonesia meraih hasil maksimal di sana nanti. Oke. Lawan Jepang kira-kira akan bermain seperti apa? Gua rasa nggak akan banyak berubah guys. Pasti skemanya lebih ke pakem 3 center back ya, bukan 3 back. Kalian harus tahu kalau kita bicara pakem 3 di belakang itu 3 center back, tapi ada 2 wing back lagi di kanan kiri. Mungkin akan memainkan Kevin Dix di kanan ya, karena sudah bisa bermain, atau juga mungkin Yakob Sayuri, kita nggak pernah tahu. Karena sudah dipastikan lolos. Kalau belum dipastikan lolos, itu yang menarik sebenarnya line up-nya. Tapi karena ini sudah dipastikan lolos, jadi mau kita kalah berapapun ya nggak pengaruh juga gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara Jepang, habis kalah dari Australia kemarin, mereka pasti akan bermain serius karena mereka bermain di kandang sendiri. Jadi bisa dipastikan fair play-nya mereka itu adalah mereka bermain serius melawan kita. Oke. Kita tebak-tebak sedikit, Marcelino juga sudah bisa diturunkan ya, pastinya. Kemudian oleh Romeni juga gue yakin pasti diturunkan. Verdong juga mungkin tidak tergantikan. Nah, 3 di belakang. Gue lagi penasaran apakah Mes Hilhurst ini akan diturunkan sebagai starting atau enggak. Kita tunggu saja, tapi gue masih penasaran. Bisa saja diturunkan. Termasuk juga nanti Jay Izes, apakah Jay Izes Rido dengan Mes, atau Rido Jay Izes seperti kemarin gitu ya, dengan Justin Hapner, kita masih belum tahu. Di tengah,
juga menarik ya pastinya. Yang gua yakin pasti akan diturunin ya Joey Pelupesi ya, salah satu gelandang penyeimbang lah, gelandang nomor 6 yang tampil sangat baik. Gue juga masih menunggu juga apakah Beckham Putra yang kemarin masuk jadi pemain pengganti itu juga akan diberikan kesempatan lagi, termasuk Stefano Lillipali. Tapi kan kita agak susah menilai ya kalau karena Lillipali ini kan baru masuk di sekitar menit keberapa ya, 74 atau 78, jadi gue agak susah menilai. Mereka belum bisa cukup secara waktu memperlihatkan performa gitu di lapangan. Tapi Beckham, wah luar biasa, bisa menjadi sebuah opsi gitu ya. Bisa jadi gelandang serang, bisa jadi flank juga ya, kanan, kiri, ini yang kita tunggu saja seperti apa, karena masih menjadi misteri lah. Tapi sekali lagi, bukannya juga kita mau bilang Patrick akan coba-coba ya, yang penting Patrick bisa menurunkan pemain-pemain yang kemarin jarang dapat jam main. Ini yang kita tunggu sama-sama. Oke, update juga ya, nanti undian di ronde keempat ini katanya sih 17 Juli, tapi tadi terakhir gua baca bisa saja mundur ke Agustus. Kita tunggu saja mana yang benar. Kemudian di pot 1 gua lihat itu ada Qatar dan Arab Saudi. Artinya gini, Arab Saudi memang belum pasti juga guys untuk bisa ada di ronde keempat. Kalau dia bisa menang 5-0 lawan Australia nanti di matchday terakhir di grup C ini, dia yang lolos. Cuma kan come on lah, 5-0 agak susah tampaknya kalau kita bicara Australia, nggak mungkin juga kan akan melepas gitu aja. Anggap aja lah Arab Saudi ya yang lolos ke ronde keempat. Jadi pot 1 rasanya ditempati Qatar dan Arab Saudi, kemudian pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab. Kemudian pot 3 ada Indonesia dan salah satu dari Oman atau Palestina. Nah, nanti pertandingannya akan dilangsungkan di tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Dan hanya juara grup ya yang lolos dari 2 grup, 3 tim ini. Runner-up-nya nanti akan diadu. Cukup berat, menurut gue agak cukup berat, tapi kita tetap ya optimis lah. Semoga kita masih bisa punya peluang lolos ke Piala Dunia. Kalaupun kita jadi runner-up, nanti akan diadu. Ini yang mungkin agak sedikit PR juga. Mudah-mudahan kita bisa jadi juara grup ya. Tapi sekali lagi, tergantung undiannya ya. Sempat kalau kalian nonton kemarin edisi gue sama Towel, bukan cuma tergantung undian, tapi siapa tuan rumahnya. Ini kita bicara faktor X, faktor non teknis. Dan semoga kita jangan terlalu fokus ke sana, fokus dengan permainan aja, tampilkan permainan terbaik ya. Itu fokus gue. Nah, kita tunggu aja ya, karena ini masih Juli atau Agustus undiannya. Dan tergabung di grup mana juga nanti kita tunggu aja, karena kita sudah dapat potnya. Jadi rasanya akan sangat menarik kalau kita melihat undiannya nanti. Oke, terima kasih guys. Kalian sudah dengarkan di edisi perdana First Touch. Ya, update sepak bola terkini spesial untuk kalian semua, para penonton channel Edwin Setiadinata. Bye-bye.